Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Monofari, NIM 260 20 1191 333, Aquaculture 2019 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempraktekkan cara breeding ikan cupang atau pemijahan ikan cupang. Untuk berikutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya bisa disimak berikut ini. Langkah pertama yang harus dipersiapkan untuk pemijahan ikan cupang adalah: pertama, daun ketapang; kedua, serokan; ketiga, sepasang ikan cupang itu sendiri; yang terakhir adalah tempat pemijahan. Tempat pemijahan ini bersifat tertutup untuk tidak mengganggu ikan cupang saat melakukan pemijahan. Selanjutnya, masukkan air ke dalam tempat pemijahan. Masukkan air secara perlahan dan sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Selanjutnya, masukkan daun ketapang. Dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke tempat pemijahan. Fungsi ketapang itu sendiri adalah mencegah infeksi jamur dan penyakit kulit lainnya. Dan daun ketapang itu sendiri memiliki fungsi menjaga kestabilan pH dalam air. Dan daun ketapang itu sendiri berfungsi mengurangi stres pada ikan cupang. Setelah dirasa cukup, air diendapkan selama 1x24 jam. Semakin lama proses pengendapan air, maka kualitas air akan semakin bagus. Fungsi pengendapan itu sendiri adalah menurunkan kadar klorin dalam air. Induk cupang yang siap digunakan untuk memijah adalah yang berumur lebih dari 5 bulan dan memiliki tingkat kematangan gonad yang tinggi. Di sini saya melakukan perkawinan ikan cupang dengan sistem hibrid, yaitu dengan beda famili dan beda fenotip. Di sini ikan betina memiliki ciri-ciri perut yang lebih gendut atau bulat daripada ikan jantan. Selanjutnya, langkah yang dilakukan pertama untuk melakukan penjodohan adalah memasukkan jantan terlebih dahulu ke dalam tempat pemijahan. Jantan dimasukkan terlebih dahulu memiliki tujuan agar si jantan dapat beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu. Setelah menunggu selama 6 jam, masukkan betina ke dalam tempat pemijahan dan dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk penjodohan ikan cupang. Bisa dilihat ikan cupang jantan berlari menghampiri ikan cupang betina. Hal ini yang dinamakan dengan proses penjodohan. Terlihat ikan cupang jantan mengepak-ngepakkan siripnya untuk menarik perhatian si betina. Proses penjodohan ini bisa berlangsung 1x24 jam. Selanjutnya, tempat pemijahan ditutup agar tidak mengganggu dalam proses penjodohan. Setelah 1x24 jam, tutup dibuka dan terdapat busa di dalam tempat pemijahan. Hal tersebut menandakan bahwa cupang jantan telah siap untuk memijah. Dengan adanya busa tersebut menandakan bahwa tempat pelekatan telur telah siap. Setelah terdapat gelembung, langkah selanjutnya adalah memasukkan atau menggabungkan cupang betina ke dalam tempat bersama cupang jantan. Penggabungan ini bertujuan untuk proses pemijahan. Dalam proses pemijahan ini, cupang jantan akan mengejar cupang betina yang terlihat seperti sedang bertengkar atau saling menyerang. Di sini terlihat cupang jantan mengepakkan siripnya kepada si cupang betina. Adegan kejar-kejaran ini akan berlangsung selama
1 kali 24 jam. Tunggulah minimal 1 kali 24 jam sampai sepasang cupang yang dipijakan menghasilkan telur. Dan jangan lupa untuk menutup tempat pemijahan kembali. Setelah minimal 1 kali 24 jam, cupang akan memijah. Hal ini ditandai dengan cupang betina berada di pojokan tempat pemijahan dengan kondisi badan yang lemas. Dan di sini terlihat jumlah telur yang telah dihasilkan. Jumlah telur yang sudah saya hitung berkisar sekitar 130-an butir. Setelah berhasil melakukan pemijahan, langkah selanjutnya adalah mengangkat cupang betina. Cupang betina diangkat menggunakan serokan secara perlahan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam toples dan dilakukan perawatan pasca pemijahan. Perawatan ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi tubuh induk betina seperti semula. Setelah minimal kurun 1 kali 24 jam, telur cupang akan menetas. Telur cupang akan menetas di bawah gelembung-gelembung busa. Si jantan akan berfungsi untuk menjaga telur cupang akan menetas dengan sempurna. Telur cupang yang jatuh ke bawah akan diangkat kembali oleh si jantan menggunakan mulutnya dan dimasukkan atau diletakkan kembali ke dalam busa. Di sini peran pembudidaya agar menjaga si cupang jantan tidak memakan anakannya atau telurnya sendiri. Jumlah telur yang berhasil menetas menjadi buaya berkisar 100 ekor. Di sini dapat dilihat ciri-ciri buaya umur 1 hari adalah renangnya yang tidak stabil, sering berputar-putar, dan sering tenggelam ke dalam dasar. Di sini cupang jantan memiliki peran untuk menjaga buaya agar tidak tenggelam ke dasar perairan. Ciri umum buaya cupang adalah berukuran kecil dengan 2 titik bintik mata. Buaya cupang umur 1 hari lebih banyak berenang di bawah gelembung-gelembung udara. Hal ini dikarenakan buaya cupang umur 1 hari belum mampu untuk berenang dengan sempurna. Setelah buaya berumur 2 hari dan mampu berenang secara sempurna, langkah selanjutnya adalah mengangkat si jantan. Hal ini berfungsi untuk mencegah si jantan stres dan akhirnya memakan anakannya sendiri. Setelah itu, induk jantan dirawat pasca pemijahan. Hal ini berfungsi untuk mengalihkan kondisi tubuhnya seperti semula. Setelah buaya berumur 3 hari, di sini dapat terlihat bahwa buaya cupang umur 3 hari telah mampu berenang dengan sempurna. Di sini terlihat buaya ada yang berenang di permukaan, di kolom air, dan di dasar perairan. Buaya sampai umur 3 atau 4 hari masih makan melalui cadangan telurnya. Ciri buaya yang sehat adalah berenang di permukaan, berenang secara aktif, dan posisi tubuh ketika berenang adalah sejajar dengan air. Buaya umur 4 hari merupakan fase yang penting dalam pemijahan ikan cupang. Hal ini dikarenakan cadangan telur yang dimiliki buaya telah habis. Maka dari itu, hari keempat adalah hari pertama kali buaya cupang memakan pakan. Pakan dapat berupa pakan alami atau pakan buatan. Namun untuk buaya ikan cupang umur 4 hari dianjurkan atau sangat dianjurkan menggunakan pakan alami. Pakan alami yang dianjurkan untuk buaya ikan cupang umur di bawah 10 hari adalah Artemia sp. Namun kali ini saya menggunakan pakan alami berupa kutu air jenis Moina sp.
kutu air ini saya beli di pedagang pakan ikan seharga Rp10.000 per plastik. Sebelum diberikan kepada buraya, alangkah baiknya pakan ini dibersihkan terlebih dahulu. Cara memberikan pakan buraya adalah dengan cara mengambil kutu air dengan serokan seperti berikut, dengan ukuran yang sedikit saja. Selanjutnya, kutu air ini ditebarkan pada tempat pemeliharaan buraya dengan cara disebar setiap pojoknya. Dalam memberikan pakan, jangan sampai ada buraya yang tertinggal atau tertempel di dalam serokan. Setelah kutu air dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan, kutu air akan bergerak secara merata. Di sini dapat dilihat bahwa buraya ikan cupang akan berenang mengejar kutu air. Cara buraya memangsa kutu air adalah dengan cara membengkokkan tubuhnya dan bergerak menyergap secara cepat, sehingga kutu air tersebut tertangkap dengan mulut buraya. Ciri pakan alami yang baik adalah pakan alami yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari bukaan mulut si buraya. Dalam menjaga kualitas media air, hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara penyiponan. Penyiponan dapat dilakukan setiap seminggu sekali. Penyiponan dilakukan untuk mengambil kotoran-kotoran yang berada di dasar perairan dan minyak-minyak yang terdapat di permukaan. Hal tersebut kalau tidak diambil akan menyebabkan menurunnya kualitas air. Dalam kita membreeding atau memijah ikan cupang, pakan alami tidak akan selalu ada. Maka dari itu diperlukan sebuah alternatif pakan, yaitu pakan buatan. Pakan buatan yang digunakan adalah pakan buatan yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran mulut buraya itu sendiri, seperti 2/3 mikron atau yang lebih kecil lagi. Di sini saya menggunakan pakan buatan berupa pelet. Cara memberikan pakan adalah dengan mengambil sedikit lalu ditaburkan ke dalam tempat pemeliharaan. Kekurangan dari penggunaan pakan buatan ini adalah efisiensi pemanfaatan pakan yang rendah. Pemberian pakan yang berlebihan akan berdampak pada menurunnya kualitas media air. Hal ini dapat berbahaya bagi buraya cupang itu sendiri. Penggunaan pakan buatan seperti pelet dalam budidaya ikan cupang itu sendiri merupakan opsi kedua. Yang pertama atau yang dianjurkan adalah menggunakan pakan alami. Artemia sp diberikan pada buraya umur 4-18 hari. Kutu air diberikan pada buraya umur 18-25 hari. Setelah itu diberikan pakan cacing sutra.